السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد، alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini kita dapat meneruskan majlis pembacaan Kitab Al-Azim, Kitab Zakhirul Musharrafah, bersama sambung rasa dalam 2 tahun ataupun lebih Selain Habib Ahmad Mustafa tak ke sini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan untuk kita bertemu semula. Alhamdulillah, majlis ini adalah majlis yang ke-13, sambungan daripada doa Bukulul Masjid, insyaAllah. فقدكم نقدمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, da'imul iqrar wa'adimul nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil kamal, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم، وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmahnya, nikmatul hidayah dan inayah dan taufiknya. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meneruskan kajian kitab Adz-Dzakhirah Al-Musharrafah, Intisari Tauhid dan Fiqh Islam, karya Sidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Nah, di sini sudah masuk dalam pembahasan doa-doa. Ya. Nah, mungkin memang kitab ini Sayyidil Habib menulisnya seringkas mungkin dan sesimpel mungkin, dan yang dipilih hanyalah perihal yang intisari dari semuanya, dari perihal fikih ibadat, dan juga perihal doa-doa, dan juga perihal tauhid, dan juga perihal sirah Nabi SAW. Nah, sempat waktu kajian-kajian lalu ya, dimulai dari Arkanuddin, Arkanul Islam dan iman, kemudian furudul wudu, syurutul wudu, juga salah, juga arkanus salah. Selepas itu Sayyidil Habib Haris juga mendatangkan doa-doa, mulai dari doa iftitah, ya kan ya, doa qunut, dan juga doa-doa fil ahwalil mukhtalifah, di keadaan yang berbeda-beda. Nah, kemudian setelah ini nanti akan ada pembahasan tentang sirah Nabi Muhammad SAW secara ringkas. Karena juga di antara kewajiban atas tiap-tiap kaum muslimin, mereka harus mengenal Nabi SAW. Apanya yang harus diketahui? Nama baginda dan juga nasabnya sedikit.
Wahakala. Kemudian di mana baginda lahir. Wahakala. Ini adalah sekelumit dari sirah Nabi yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Nah, bahkan Al-Imam Sa'id Ba'ashan, pengarang kitab Bushrul Karim itu. Ya, biasanya kalau kita ngaji kitab tauhid atau ngaji kitab fiqih, yang pertama wajib diketahui oleh seorang mukmin adalah perihal tauhid kepada Allah Ta'ala. Ya, kemudian baru perihal sirah Nabi Muhammad SAW. Namun berkata Syekh Sa'id Ba'ashan, itu beliau nyatakan itu di syurut salah. Bahwasanya di perihal sunnah bagi kita untuk wajib bagi kita untuk untuk mengajarkan anak-anak kita cara sholat pas mereka umur berapa? 7 tahun. Nah di situ beliau bahas panjang. Beliau jadikan kebalik. Maksudnya apa? Yang pertama kali wajib diajarkan kepada budak-budak itu, anak-anak itu apa? Perihal Nabi Muhammad SAW dulu. Baru perihal tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, lebih mudah difahami. Hakata yaqulun. Nah, wah jadi bukan cuma perihal tauhid aja yang wajib, juga perihal sirah walaupun secara ringkasnya. Kemudian perihal tentang nama-nama malaikat dan juga salat jenazah. Naam. Wah, ikhwan. Dan akhir kali beliau letakkan di sini zikir wirdul latif. Naam, ala kulli hal kita sekarang akan melanjutkan dalam perihal doa. Memang doa ini ikhwan, dihiasilah kehidupan seorang muslim itu dengan doa di setiap keadaan. Ya. Nah, apa aja ada doanya. Wah, jadi senantiasa dia terhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, semua diiringi dengan doa-doa, ya kan? Bangun tidur ada doa, lepas itu nak kemana? Nak ke bilik mandi ada juga doa. Lepas itu nak salat subuh di masjid ada juga doa untuk ke masjid. Nah sekarang kita akan bahas ini. Sebelum salat subuh ada juga doa sebelum salat subuh, doa al-fajr. Nah selepas salat subuh ada juga doa wardul latif tadi, dan terus seperti itu. Waktu duha, waktu dia nak keluar rumah ada doa, dia balik lagi ke rumah buka pintu tuh juga ada doanya. Ketika dia bercermin di kaca ada doanya. Bukan cuma itu, ketika dia menyisir rambut pun ada doanya. Pakai baju ada doanya, buka baju juga ada doanya. Wahakala ikhwan. Itulah keadaan mukmin ya. Dia nak makan juga ada doa. Nak minum ada doa. Selesai makan ada doanya juga. Bukan cuma doa dan juga adab-adab. Adab-adab. Nah, di sini juga Sayyidil Habib menyebutkan tentang beberapa adab-adab itu. Nah, subhanallah, oleh karena itu ikhwan, beruntunglah kita karena syariat Islam sampai kepada kita dengan lengkap. Wahakala, dijaga oleh ulama-ulama kita dengan sanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Nah, inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Begitu. Nah, la ilaha illallah. Nah, al-kulli hal, itulah mungkin sekelumit tentang perihalnya doa. Dan doa itu jangan kita pandang remeh ya atau rendah. Justru doa itu inti dari semua. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah apa arti inti daripada ibadah. Dalam riwayat yang lain, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah sebenar-benarnya ibadah. Ajib. Dan dalam juga riwayat yang lain tentang perihal takdir dan doa. Ketika takdir nak turun, tapi seorang hamba berdoa untuk menolak takdir itu, maka doa itu naik. Dan berjumpalah dia dengan takdir yang nak turun. Doa menghambat takdir turun. Dan senantiasa mereka di langit, akhirnya tak jadi turun lah si takdir itu karena berkat doa. Itulah makna daripada hadits la yaruddul qada illa doa. Tidaklah ada yang bisa menolak atau menahan suatu qada atau takdir melainkan doa. Wahakala ikhwan. Wahakala. Dalam syairnya seorang penyair ulama berkata, atastahzi'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri ma fa'ala ad-du'a'u.
Sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Oh, ajib. Qal atastahzi'u bidu'a. Apakah engkau mengecilkan perihal doa? Wa tazdari. Engkau meremehkannya. Wa ma tadri. Padahal engkau tak tahu. Ma fa'alan doa. Apa yang bisa dilakukan oleh doa itu? Sihamul lail. Doa bagaikan busur panah. Ya, panah tuh. Kamu busurkan ini. Busur panah itu. Yang dilepaskan di malam hari. Apalagi maksudnya doa di malam hari. Nah, dia akan sampai ke targetnya itu pasti. La tukhti, dan dia tidak akan meleset. Dia tidak akan berbelok. Dia pasti akan sampai ke target yang kau bidik. Target itu dengan busur panahmu ini. La tukhti. Tapi hanya saja laha amadun. Dia perlu waktu untuk sampai ke targetnya itu. Begitu pula doa. Perlu waktu untuk tahqiq atau ijabahnya doa itu. Tapi tenang, walil amad yang qida'u, dan waktu itu pasti akan berlalu. Waktu dari busur panah ada di tangan kita sampai dia ke tujuannya, nah itulah perumpamaan waktu antara doa dan ijabahnya. Itu akan berlalu, tenang aja. Wah, kata ikhwan. Ya, setiap doa pasti diijabahkan oleh Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Wah, kata. Namun doa yang diijabahkan itu ada banyak syaratnya ya, ada banyak syaratnya. Nah, di antaranya yang berdoa itu hendaklah beradab ketika doanya. Jadi ada adab-adab doa. Dan juga yang berdoa itu hendaklah dia menjaga makanannya. Wah, kata. Karena kadang dan sering kali doa itu tertolak. Kenapa? Karena yang berdoa dalam perutnya itu ada banyak perihal yang haram. Kan baginda Nabi SAW menceritakan seorang, nah, madda yadahu ila sama wa qala ya Rabb ya Rabb. Dia senantiasa memanjangkan tangannya ke atas dan dia berkata ya Rabb ya Rabb. Sedangkan wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya itu haram. Malbasuhu haram, pakaiannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, senantiasa dia mengkonsumsi perihal yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin dia bisa diijabahkan doa? Nomor satu yang paling penting dalam perihal ijabah doa tadi, menjaga makanan, menjaga perihal. Jangan sampai ada masuk dalam perut kita perihal yang haram. Bukan hanya haram, bahkan syubhat pun jangan kalau boleh. Maka dalam cerita sesuatu yang ajib. Jadi ada dulu di suatu kota. Dalam kota itu banyak orang-orang soleh. Banyak orang. Maka dalam satu wilayah besar, di wilayah itu ada kota ini. Bila mana ada seorang pejabat baru yang menjabat di wilayah itu. Bila mana si pejabat itu adil, maka mereka doakan insya Allah panjang umur, disejahterakan. Namun bila mana pejabat yang menjabat di daerah itu zalim. Nah, jadi penduduk kota itu mereka semua berkumpul dan berdoa semoga Allah Ta'ala cepatkan matinya pejabat itu. Mujarab itu, mustajab, langsung mati pejabat itu. Dan itu sudah terkenal di kalangan para siasiin politik. Oh, ini wilayah ini banyak pejabat yang cepat mati. Didoain mati soalnya. Sama orang-orang di kampung itu. Terkenal. Mereka Masya Allah, orang-orang solehin. Akhirnya apa? Ada seorang pejabat yang pintar dia. Dan licik. Siapa yang nak menjabat di wilayah ini? Oh, Afif. Kau berani? Tenang aja. Kau tak bisa macam-macam ntar. Harus kau lurus, lempeng. Ya, aku bisa ada cara. Aku bisa manfaatkan mereka. Kau didoakan mati. Nah, tenang aja. Menjabatlah dia di wilayah itu. Apa yang terjadi? Waktu dia menjabat di wilayah itu langsung. Perintah pertama. Semua masyarakat di wilayah itu wajib bersedekah. Dengan ukuran takaran yang sangat ringan. Apa? Setengah cupak daripada makanan gandum. Oh ya, di wilayah itu, yang di kota itu dan di kota-kota yang lain, yang masuk dalam satu wilayah itu. Nah, ya, tamam. Wajib. Ini setiap orang dari rumahnya ambil satu cupak gandum itu, dan dikumpulkanlah gandum itu di tempat yang besar. Jadi kan kecampur semua gandum-gandum tuh.
Yang dari kota ini, kota itu, segala macam. Satu wilayah, semua tercampur. Yang dari kota-kota kaum solihin juga tercampur itu di situ. Lepas itu diumumkan lagi. Setelah tercampurnya gandum-gandum itu, dicakap ini. Sekarang ini perintah aku batalkan. Maka ambil lagi gandum-gandum kalian. Oh, jadi batal sedekahnya. Udah, ambil lagi, bawa balik-balik masing-masing, bawa setengah cupa balik ke rumah. Datang lagi orang-orang tuh. Ambilin gandum yang mereka kasih, tapi telah tercampur ya dengan gandum-gandumnya orang lain. Ya mereka juga yang kotanya kaum solihin itu ambil juga. Tapi gandum-gandum nggak tahu, yang kemarin gandum saja yang saya taruh di sini sudah tercampur dengan yang lain lah. Nggak tahu siapa gandum siapa ya. Sudah lepas minggu 2 minggu baru dia mulai beraksi. Mulai beraksi kezalimannya maksudnya. Mulai beraksi kezalimannya. Wah, mulai dia punya keputusan tuh perihal yang inilah tidak adil. Iya, dia ditakut-takutin. Ntar nanti didoain loh sama orang-orang yang di kota. Mati ke tenang aja. Dan benar tahu-taunya orang soleh yang di kota itu sudah mengancam. Kau tinggalkan kezaliman ini. Kalau enggak kami doakan kau mati. Silahkan. Menantang, ya silahkan. Oh ya, siap. Maka berkumpullah mereka orang-orang soleh dalam satu kota itu seperti biasa. Yang mereka lakukan di pejabat-pejabat yang lalu-lalu. Mereka berdoa biar cepat mati. Pejabat nih. Apa yang terjadi? Tidak mati-mati dia. Sudah mati-mati. Bingung, kenapa? Kok tumben? Mati-mati, biasanya langsung mati nih. Doa itu langsung saja. Apa dia buat nih? Allah. Ajib, tidak mati-mati. Dan terus dia beraksi dalam kezalimannya. Akhirnya dia bilang, syuf, aku sudah tahu apa yang kalian buat. Mendoakan pejabat-pejabat yang zalim-zalim langsung mati. Makanya aku buat perihal kemarin tuh sedekah gandum. Maksudnya apa? Iya, kalian bagi gandum. Aku yakin gandum kalian tuh Masya Allah halal semua. Tapi aku campur dengan gandum-gandum orang lain. Yang mungkin itu gandum-gandum syubhat. Atau bisa jadi haram. Tercampurlah itu semua kan ya. Jika kalian mengambil gandum itu, otomatis sudah tercampur loh sama yang lain. Nggak tahu yang mana yang halal. Paling tidak ada sedikit syubhatnya di situ. Yang mana itu menolak kabulnya doa kalian. Tertolak lah. Oh, ajib. Apa yang terjadi? Ya sudah benar ya, kawan. Gak bisa lagi mereka berdoa untuk biar cepat mati pejabat nih. Dan dia sewenang-wenangnya dalam kezalimannya. Gara-gara apa tadi? Gara-gara bukan makan yang haram ya. Makan yang syubhat pun mungkin agak sulit dikatakan syubhat. Tapi emang ada sedikit syubhat di situ. Karena tercampur dengan punya orang lain. Semacam itu aja. Itu sudah mencegah kabulnya doa. La ilaha illallah. Sallallahu Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallam. Wah, kalau zaman sekarang gimana? Ya, zaman sekarang insya Allah khair. Usahakan untuk menjauh dari perihal yang haram, yang syubhat. Usahakan sebisa mungkin. Wah, kata. Kemudian apa juga di antara adab-adabnya doa ini? Nah, ini penting nih, penting sekali. Berdoalah dalam keadaan kita ini yakin doa akan dikabulkan. Walaupun kita ini jauh dari hakikatnya, mereka orang yang menjaga makanan ila akhirah. Tapi yakin doa ini dikabulkan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Aku sudah berdoa, tapi sampai sekarang belum dikabulkan. Sudah, berarti engkau sendiri yang menutup pintu kabul itu. Dalam hadis baginda Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Diijabahkan doa kalian itu selagi kalian tidak tergesa-gesa. Bila mana kalian tergesa-gesa, bahkan sudah tak ada ijabah lagi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa arti bergesa-gesa? Apa arti ya'jal itu? Rasulullah bersabda, "Na'am an yaqula ahadukum da'autu falam yustajab li." Bila mana kalian berkata, aku sudah berdoa, namun belum diijabahkan, itu yang namanya tergesa-gesa. Yang mana itu sendiri yang menolak doa diijabahkan. Jangan sampai kita bercakap seperti itu. Aku doa, tapi sudah sampai sekarang belum ada ijabah. Oh, berarti engkau sendiri yang menutupnya untuk diijabahkan. Teruslah berdoa. Ada sisi dari doa itu yang benar Allah Ta'ala ijabahkan. Langsung, mustajab, kabul. Ada di waktu yang Allah Ta'ala pilihkan. Ada juga doa itu diijabahkan bukan di dunia, di akhirat. Allah Ta'ala gantikan dengan pengampunan dosa. Allah Ta'ala gantikan dengan
diangkatnya derajat seorang itu di surga. Ini macam ijabah doa. Memang ikhwan, kadang-kala kita menuntut Allah untuk mengabulkan permintaan kita di waktu yang kita rasa itulah waktu yang pas. Padahal tidak. Ya kan? Karena Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Hada ajib. Ibn Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikamnya. Amaraka bidu'a wa wa'adaka bil ijabah. Betul. Allah Ta'ala memerintahkanmu untuk berdoa kepadanya. Dan Allah janjikanmu untuk mengijabah doamu. Namun, apa? Fil waqti alladhi yuriduhu huwa. La fil waqti alladhi turiduhu anta. Semua itu berlaku apa? Di waktu yang ia kehendaki. Bukannya di waktu yang engkau kehendaki. Betul. Jadi, ud'uni astajib. Astajib itu, aku akan ijabahkan di waktu yang pas untukmu. Menurutku, bukan menurutmu. Nah, itu kata Ibn Athaillah As-Sakandari. Kadang-kala kita mengira doa ini waktu yang pasnya sekarang. Padahal tidak. Allah Ta'ala lebih tahu. Kalau engkau aku bagi benda ini sekarang, bakal ada sisi salbiyat, negatifnya. Maka aku taksirkan. Sampai-sampai kadang-kadang si hamba itu sudah lupa dengan permintaannya ketika itu Allah Ta'ala berikan permintaan itu. Yang dia pernah doa itu ya kawan. Karena Allah lebih tahu kapan waktu yang pas engkau ini menerima karunia ini. Wahakala. Dan yakinlah, ini juga hal ini yang harus kita yakini ya, ketika kita berdoa, pasti diijabahkan, betul. Di waktu yang Allah Ta'ala lihat lebih pas untuk kita. Dan tak ada doa yang tak diijabahkan, bila mana sudah memenuhi syarat-syaratnya. Dan juga yakinilah ini nih, Al-Imam Rifa'i. Hadhaji. Sayyidul Imam Rifa'i berkata, Ya Rabb, law lam turid naila ma arju wa atlubu min faydi afdalika lama alhamtani talaba. Ajib ya. Ini suatu munajat yang luar biasa. Ya Rabb, ya Allah, law lam turid naila ma arju wa atlubu, bila mana engkau tidak mentakdirkan aku untuk mendapatkan apa yang aku minta, apa yang aku harapkan. Kalau emang itu bukan takdirku untuk mendapatkannya, niscaya engkau tidak akan menggerakkan hatiku untuk memintanya. Niscaya engkau tak akan gerakkan hatiku untuk memintanya. Artinya apa? Tatkala engkau gerakkan hatiku untuk meminta benda itu, berarti apa? Engkau memang sudah mentakdirkan aku untuk mendapatkannya. Itu pasti ya. Kalau emang Allah takdirkan atau nggak dapat, pasti Allah Ta'ala tutup mulut kita untuk meminta benda itu. Tapi karena engkau memintanya, oh berarti takdir. Memang engkau akan mendapatkannya. Tuhan Nabi Muhammad. Namun jangan lupa tadi, fil waqtil ladzi yuriduhu, wah di waktu yang pas menurut Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itulah perihal doa. Doa itu luar biasa. Oh, keren doa itu. Sampai-sampai tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Tapi takdir yang mana itu? Takdir yang qada muallaq ya, yang qada yang mubram. Kalau qada mubram sudah tidak bisa. Kalau qada yang muallaq itulah yang bisa ditolak dengan doa. Baik, ala kulli hal, panjang pembahasan tentang doa. Ini mungkin muqaddimah. Nah, sekarang akan kita bahas doa apa? Doa dukhulil masjid, doa masuk ke masjid. Wahakala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Doa dukhulil masjid, doa ketika masuk masjid. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Waqaddimil yumna wa nuri i'tikafa wa la tatakallam illa bi khair. Doa untuk masuk masjid. Pertama-tama ikhwan perihal masjid. Oh, ajib. Perihal masjid, perihal yang azim, yang agung. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula", bila mana engkau melihat seseorang sering kali dia ke masjid, maka fashhad lahu, maka saksikanlah kepada orang itu bahwasanya dia itu orang yang beriman. Tanda adanya iman yang kuat di hati adalah orang itu sering kali ke masjid. Satu, bukan itu aja. Di antara 7 perkara yang seorang itu di akhirat nanti di padang mahsyar akan berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. Dhillil arsy. Dhillil, ketika di padang mahsyar kan semua tahulah perihalnya bagaimana. Sulit dan mereka berkeringat. Itu perihal yang luar biasa. Ngantri untuk dihisap satu persatu, ya kan ya. Orang dihisapnya lama, ngantri semua makhluk manusia itu pada ngantri. Itu padang mahsyar. Namun ada beberapa orang-orang yang masuk dalam fasilitas
VIP. Dalam teduhan arsh. Yang lain panas. Mereka dalam teduhan arsh. Yang tahai. Atau dalil arsh. Di antaranya banyak ya. Ada banyak. Sampai-sampai Imam Suyuti mengarang kitab. Apa-apa aja yang bisa kita untuk masuk dalam dalil arsh. Tapi dalam satu hadis ada baginda Nabi SAW menyebutkan 7 perkara. Di antaranya, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Adalah orang yang hatinya itu punya ikatan dengan masjid. Bukan cuma sering, enggak. Yang penting hati. Hatimu punya ikatan ke masjid. Walaupun kamu mungkin sibuk, tapi ada hati itu terikat terus ke masjid. Nyaman merasa ketika di masjid. Kalau udah lama tak ke masjid, dia merindu ke masjid. Ketika orang itu punya ikatan dengan masjid, itu masuk dalam golongan orang-orang yang akan di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Allah. Hal ajib. Di antara kesejahteraan Islam dikatakan, bila mana engkau melihat masjid mereka lebih mewah dari rumah mereka, itu bagus. Tapi tatkala engkau melihat masjid muslimin tidak semewah rumah mereka, ini tanda daripada kehancuran Islam di daerah itu. Ajib. Ketika orang juga duduk di masjid, beriktikaf, dia akan merasakan ketenangan. Tenang di masjid itu ya. Pahala kan. Nah, sampai-sampai Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau berkata, "Fil masajid sirrun." Lau daraita biha la ta'ajjabta mimman yaskunu dura. Sungguh dalam masjid itu banyak rahasia-rahasia. Banyak kenikmatan, tumaninah. Yang didapatkan dalam masjid. Bila mana engkau tahu perihal itu, maka engkau akan heran dengan orang-orang yang tinggal di rumah. Kenapa? Kenapa mereka tak tinggal di masjid ya? Masjid tinggal di masjid tuh. Itu ya, karena luar biasa yang mereka dapatkan di masjid. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Masjid hadza ajib. Al-masjid baitu kulli taqi. Masjid adalah rumah bagi mereka orang yang bertakwa. Setiap orang bertakwa nyaman dia masuk masjid. Ajib. Untuk masuk masjid pun ada adabnya. Kita kan di sini doa dukhulul masjid. Mulai dengan bismillah dulu. Bismillah. Lepas itu salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Tamam. Ma'ruf. Pertama bismillah dengan menyebut nama Allah. Itu dia. Dalam beberapa riwayat hadis ini hanya disebutkan bismillah sahaja tanpa ada ar-Rahmanir Rahim. Kan seperti itu banyak tuh. Pun waktu kita nak masuk ke bilik mandi sama juga bismillah tanpa menyebutkan ar-Rahmanir Rahim. Seperti itulah memang hadisnya. Bismillah. Lepas itu salawat. Karena memang Sayyidah Fatimah ini meriwayatkan. Siti Fatimah itu jarang meriwayatkan hadisnya. Pagi tadi kita bahas. Sayyidah Fatimah itu seberapa dekatnya dengan baginda Nabi SAW. Dia hanya meriwayatkan berapa? 18 hadis. Semua dalam kitab-kitab hadis engkau kumpulkan semuanya. Cuma 18 hadis. Hadis riwayat Sayyidah Fatimah. Di antaranya ini. Doa masuk masjid. Yang meriwayatkan adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Kemudian membaca doa Allahumma ighfirli dzunubi. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Waftahli abwaba rahmatik. Dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hakata. Waftahli abwaba rahmatik. Itulah doa masuk masjid. Dari segi hadisnya banyak ikhwan di sini. Tadi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah. Ini yang meriwayatkan dari Sayyidah Fatimah juga. Ini langka hadis macam ini. Langka sangat. Di Fatimah bintil Husain meriwayatkan dari Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Dari neneknya berarti. Bahwasanya kana Rasulullah idza dakhala al-masjid shalla ala Muhammadin wa sallam. Nabi SAW ketika nak masuk masjid sebelum doa bersalawat dulu. Shalla ala Muhammad wa sallam wa qala Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ini dia. Yang bersama kita baca doanya. Wa idza kharaja, bila mana baginda nak keluar dari masjid, shalla ala Muhammadin wa sallam, juga bersalawat lagi, kemudian berkata, mengucapkan Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Maka yang akan kita bahas nomor 2 nanti. Hadis riwayat Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Itu doanya tadi. Dan banyak sekali. Ada juga riwayat Indah Sahih Muslim. Nabi yang
mengucapkan doa. Idza dakhala ahadukum al-masjid, bila mana kalian nak masuk masjid, maka faliyaqul, katakanlah Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja, bila mana nak keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Banyak di sini riwayat-riwayat ikhwan tentang doa masuk masjid. Kalau kita lupa membaca doa ini, sudah kita di masjid, tetap baca. Masih muskilah. Nah, ini penting. Jangan sampai karena kita tidak membaca doa pada tempatnya, akhirnya kita nggak baca sama sekali. Baca, walaupun setelah daripada momen itu. Maka akan dibahas kan nanti dalam perihal doa makan ya. Lupa tengah-tengah makan, baca doanya tengah-tengah makan. Dan begitulah ikhwan. Ada waktu di dalam ilmu fikih itu ada dibahas tuh dalam fikih Syafi'i kita, kalau kita salat Allahu Akbar, selepas takbiratul ihram kita sunnah baca doaul iftitah, doa istiftah atau iftitah. Tapi kalau engkau sudah baca a'udzubillah, nak baca Fatihah nih, hilang loh kesunahan doa iftitah itu kan ya. Walaupun engkau baca dengan tak sengaja, lupa. Aku tadi niat nak baca iftitah, tapi tak sengaja terucap a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Kata Ibn Hajar, hilanglah kesunahan doaul iftitah. Nah, ketika Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas membahas perihal ini kan sama muridnya waktu itu beliau bilang dah. Kalau engkau lupa, lain hal kalau engkau sengaja meninggalkannya, hilanglah sunnahnya tuh. Tapi kalau engkau lupa nak baca, balik lagi, baca lagi doa iftitah. Habib, ini lain ini di kitab. Di kitab bilang hilang sunnahnya. Kok Habib bilang tetap sunnahnya ada? Iya, tetap sunnah. Jangan sampai karena kau lupa akhirnya kau tinggalkan. Baca. Tapi sudah nggak sunnah lagi. kata hari begini. Kata Habib Ahmad bin Hasan kan itu lagi baca kitab Tuhfah. Tuhfah karangan Ibnu Hajar. Ibnu artinya anak, Hajar artinya batu. Tapi nama julukan seorang ulama namanya Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Beliau cakap, kepada muridnya, kau nak melok Ibn Hajar atau nak melok Ibn Bashar? Ibnu Hajar, engkau nak melok anaknya batu atau engkau nak melok anaknya manusia? Aku ni anak manusia. Kalau itu anaknya batu, Ibnu Hajar. Hada Ibn Hajar, hada Ibn Bashar. Enggak katanya, enggak. Walaupun dengan kias, tak ada nas hadis, ya. Hanya kias-kiasan sahaja. Tapi jangan sampai perihal adab dan akhlak hilang karena lupa. Enggak, balik lagi. Baca cita, tetap sunnah. Walaupun kau baca a'udzubillah dengan tak sengaja. Salam Nabi. Allahumma salli. Jadi Ibnu Bashar. Ajib. Bahagia ya kan. Nah, jadi kalau kita lupa tetap baca ya. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, ini dari segi doanya. Sekarang dari segi adab-adabnya. Gimana? Pas masuk masjid. Ini luar biasa ya. Renungan ketika kita masuk masjid adalah apa? Ini adalah jamuan dari Allah Ta'ala. Kan rumahnya Allah masjid itu. Betul. Sebagaimana orang tidak mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam rumahnya. Orang nak masuk rumah kita berarti kita sudah izinkan orang itu. Kita jamu. Kita jemput dia ke rumah kita. Baru dia boleh masuk ke rumah kita. Kalau enggak boleh dia masuk. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ketika kita masuk masjid berarti Allah menjamu kita. Menjemput kita untuk ke rumahnya. Maka nomor satu yang engkau hadirkan, alhamdulillah atas nikmat jamuan Allah ini. Alhamdulillah atas nikmat taufik yang Allah berikan kepadaku ini. Itu. Ada orang yang Allah Ta'ala sudah lintaskan di hatinya untuk menjawab panggilan atau jamuan Allah Ta'ala. Namun ada aja halangan. Sudah bertekad nak ke masjid. Di tengah-tengah jalan, ada urusan. Belok dia, nggak jadi. Ya. Ada memang orang yang tidak Allah Ta'ala lintaskan hatinya untuk ke rumahnya, ke masjid. Sama sekali tak ada. Ada yang cuma lintasan hati sahaja, tapi dia tidak ambil action untuk melangkah ke depan. Ada orang yang Allah lintaskan hatinya itu untuk menjawab jamuan Allah Ta'ala dan sudah mengambil action ke depan, melangkah beberapa langkah, namun ada hambatan. Ada kerjaan. Itu semua perihal yang tidaklah orang itu sempurna. Ketika seorang Allah Ta'ala lintaskan di hatinya untuk memenuhi panggilan Allah. Dan Allah Ta'ala giring dia. Allah Ta'ala
jauhkan dia dari semua hambatan sehingga masuklah dia ke masjid. Ini nikmat yang sempurna sudah. Tamamun ni'mah. Alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala jaga engkau daripada hambatan-hambatan itu. Allah Ta'ala senantiasa perihal apa namanya, lintasan hati itu dijaga sama Allah Ta'ala sampai terwujudlah engkau masuk masjid. Nah, itu nomor satu yang kita hadirkan. Jadi nikmat ikhwan, pas kita masuk masjid itu nikmat. Itu satu. Makanya di sini qaddimil yumna. Maka qaddim, dahulukanlah al-yumna, kaki kanan. Dahulukanlah kaki kanan. Nah, wahakadha. Perihal untuk mendahulukan kaki kanan, nah ini sunnah ketika masuk masjid. Bahkan bukan cuma masjid aja ya, setiap perihal yang ada keistimewaannya di situ atau kemuliaannya. Wahakadha. Masuk rumah kaki kanan, masuk kamar kaki kanan, masuk masjid kaki kanan. Wahakadha. Lain hal kalau perihal yang di situ ada kehinaannya atau kotor. Nah, kembali sekarang kita masuk pakai kaki kiri. Masuk bilik mandi kaki kiri. Masuk pasar kaki kiri. Kalau nak masuk ke mall itu, kedai masuk kaki kiri. Nah, la ilaha illallah. Kenapa? Ya banyak ghaflahnya, banyak kelalaian di situ. Oke. Kalau nak masuk kuburan gimana? Kita nak ziarah contohnya. Masuk kuburan atau nak ngantar jenazah masuk kuburan. Nah, kalau kita tengok di kitab-kitab fikih, mereka bahas masuk pakai kaki kiri. Lalu kenapa? Karena ini banyak najasah. Banyak najis-najisnya. Saya pakai kaki kiri. Kita nak ziarah ke orang solehin ini. Makamnya orang waliullah yang nak kita ziarahin ini. Kaki kiri. Nah, mungkin macam ini, San. Untuk masuk kuburan, kalau seandainya engkau menghadirkan ini adalah najis-najis, maka betul masuk kaki kiri. Tapi kalau seandainya engkau hadirkan itu, ini adalah tempatnya para solihin yang dikebumikan di tempat ini, engkau masuk pakai kaki kanan. Ini tergantung apa yang ada di benakmu ketika itu. Nah, Salam Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa hakadha. Masuklah dengan kaki kanan, kata beliau. Qaddimil yumna. Kalau lupa, sama juga kayak tadi. Kita sangat dianjurkan ini waktu di Tarim sana, begini kita diajarkan. Betul. Masuk masjid kaki kanan. Lupa, nggak sengaja. Masuk pakai kaki kiri. Gimana? Istighfar. Enggak. Keluar lagi. Keluar dari masjid tadi. Dan mulai lagi masuk lagi dengan kaki kanan. Jangan gara-gara lupa hilang adab-adab tadi. Jangan dijadikan lupa sebagai alasan. Enggak, keluar lagi, masuk lagi. Dengan kaki kanan. Wah, qaddimil yumna. Nah. Wa nuwil i'tikaf, dan juga jangan lupa berniat i'tikaf. Wah, kata i'tikaf hada ajib ikhwan. Sunnah. Dan alhamdulillah mazhab Syafi'i dalam perihal i'tikaf ini luas. Ya. Kalau di mazhab-mazhab yang lain itu agak sulit untuk i'tikaf itu. Ada yang cakap harus sehari semalam full. Enggak boleh kalau cuma 1-2 menit. Gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i, paling mudah perihal i'tikaf mazhab kita mazhab Syafi'i. Berniatlah untuk i'tikaf. Al-luth. Cara gimana? Caranya betul dengan niat ya. Niat i'tikaf ketika sudah masuk baru niat i'tikaf. Nah, di hati boleh di hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ma dumtu fi lillahi ta'ala. Tapi afdalnya, ini kan i'tikaf nih sunnah nih, betul sunnah. Tapi afdalnya engkau angkat dikit derajat daripada pahala itu. Kalau pahala sunnah ya mau azim, tapi ada pahala wajib. Pahala wajib itu 70 kali lipat pahala sunnah. Perihal yang sunnah-sunnah ini, kalau engkau benar-benar sudah memastikan engkau akan melakukannya, kalau boleh engkau rubah dia menjadi wajib agar dapat pahala wajib. Gimana merubahnya? Dengan nazar. Dengan nazar. Tapi jangan lupa, nazar ini tidak sah kalau di hati. Nah, penting nih kawan. Banyak orang nazar i'tikaf semua di hati itu. Dan tidak bisa. Betul, niat i'tikaf cukup di hati. Kalau nazar i'tikaf atau nazar apa aja, itu harus lafaz. Kalau nazar yang terlintas di hati itu nggak dianggap sah ya kawan. Maka pas kita masuk masjid, sudah di dalam masjid, sebelum engkau cakap nawaitul i'tikaf, engkau cakap nazartu. Aku nazar. Ana atakifa fi hadzal masjid, untuk beriktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Sudah dengan lafaz baru boleh i'tikaf, niatnya dengan hati atau dengan lafaz juga. Tapi ada tambahan dikit ya. Kalau pakai nazar tadi, nawaitul i'tikaf al-manzur, tambahannya ini.
Aku niat i'tikaf yang dinadarkan. Nah, fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala. Maka apa bedanya? Maka pahala i'tikafmu menjadi pahala i'tikaf wajib 70 kali lipat dari pahala i'tikaf biasa. Nah, itulah kata ulamanya, maka pandai-pandai engkau berniaga dengan Allah. Cari cara biar banyak dapat untungnya, dapat ribiahnya. Engkau tengok ada 3 orang, satu masuk masjid, dia tak niat i'tikaf sama sekali. Yang nomor 2 masuk masjid dengan niat i'tikaf yang biasa. Nomor 3 dia masuk masjid dengan niat nazar dulu. Kemudian baru dia niat i'tikaf yang mandur tadi. 3 ini walaupun perilakunya sama-sama duduk di masjid, tamam. Masuknya bareng, keluarnya bareng. Tapi apa? Beda pahalanya. Yang pertama tak ada pahala sama sekali karena nggak niat i'tikaf. Nah, yang kedua dapat pahala i'tikaf sunnah. Yang ketiga pahala i'tikaf wajib 70 kali lipat daripada pahala yang i'tikaf sunnah tadi. Nah begitu ikhwan. Itulah faedahnya ilmu. Faedahnya ilmu. Wah, kata faedahnya niat juga macam itu ikhwan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Apa keutamaan i'tikaf itu? Oh, besar ikhwan. Besar keutamaan i'tikaf. Atau ajib. Man i'takafa qadra fawaq naqah fa ka'anna ma'ataqa raqabah. Hadis yang sahih. Baginda bersabda, barang siapa yang beriktikaf di masjid walaupun sekejap dengan kadar fawaq naqah. Ini memeras susu onta. Itu artinya. Maksudnya gimana? Nah, kan dulu kan nggak ada menit, nggak ada detik ya. Nggak ada jam, 1 jam itu berapa menit, nggak. Jadi orang-orang dulu tuh mengkaitkan zaman dengan kadar yang mereka ketahui. Itu emang definisinya zaman. 6. Ta'liqu amrin hadisin bi hadis. Nah, ketika orang memeras susu onta, tamam. Keluarlah susu itu, tamam. Cuma butuh 1-2 detik. Kalau proses keluar susu ontanya. Nah, itulah miqdar tadi. Walaupun beriktikaf 1 atau 2 detik dengan kadar memeras susu onta tadi, maka apa pahalanya? Seakan-akan dia membebaskan hamba sahaya. Itu besar ya kawan, pahala membebaskan hamba sahaya itu. Dalam hadis begini bersabda, barang siapa yang mempunyai hamba sahaya kemudian dia membebaskannya, maka terbebaskanlah juga jiwanya dari neraka. Seakan-akan itu menjadi tembusan. Dosa-dosa yang ada di kepalanya ditembus dengan kepala si hamba sahaya itu. Dosa-dosa yang ada di tangan dan kaki semua ditembus. Jadi benar-benar suci dari dosa dengan dia membebaskan hamba sahaya. Nah, i'tikaf ini walaupun sekejap pahalanya macam itu. Seperti membebaskan hamba sahaya. La ilaha illallah. Hadza niyatul i'tikaf. Dan juga hadis yang bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambihi." Jadi barang siapa yang beriktikaf karena kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan ihtisab mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka diampunkanlah semua dosa-dosanya. Ma taqaddama min dzambihi. Walaupun hadisnya agak dhaif ya, dalam Dailami fi Musnad Firdaus. Wa hakadha. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi. Nah, i'tikaf itu syaratnya apa? Syaratnya engkau harus niat. Nah, tak niat dapat pahala i'tikaf. Yang kedua harus lubus. Nah, ini beda nih antara lubus sama murur. Kalau engkau cuma jalan, masuk dari pintu A, keluar ke pintu B, tanpa ada berhenti di antara kedua pintu itu, ini belum dinamakan menetap. Harus sudah menetap, walaupun satu detik. Tapi kau berdiam sebentar, walaupun dengan kata tumakninah, subhanallah, sudah salah berarti i'tikafnya. Harus diam walaupun kadar subhanallah. Kalau cuma numpang lewat, malah itu belum dinamakan lubus itu. Tak sah untuk i'tikaf. Nah, wahakadha. Hadha huwa al-i'tikaf, ikhwan. Soal Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa nawil i'tikaf. Dan niatlah i'tikaf. Nah, ini kadang-kadang ada program nih, ajib. Biasanya tuh orang-orang di bulan Ramadan aja. Iya, 10 hari terakhir i'tikaf di masjid. Nginep di masjid, iya kan ya? Ada di sini itu Ustaz ya. Sampai nginep di masjid, yang pihak masjid juga memfasilitasi. Ada buat makan, buat sahur. Itu ajib i'tikaf ya kawan. Dahulu zaman Nabi SAW, masjid itu menjadi tempat tinggal. Pertama, tempat tinggal bagi orang-orang yang tidak mampu. Sampai-sampai di belakang masjid Nabi SAW, ada kayak camp gitu. Nah, untuk mereka orang yang tidak punya rumah, tinggalnya di situ. Makannya apa yang ada di situ. Namanya apa? Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Sampai sekarang masih ada. Kalau kita ziarah Masjid Nabawi kan ya, di belakang magamnya Nabi SAW. Kayak ada yang tingkat yang tinggi sedikit itu kan ya, Ahlus Suffah. Di situ mereka. Itu Masya Allah. Di antaranya siapa? Abu Hurairah. Nah, tinggal di Ahlus Suffah di situ.
Jadi mereka tak punya rumah, tinggal di situ. Makannya gimana? Dari sahabat yang bagi makan di situ. Kadang-kadang lama nggak punya makanan. Sampai ngetok pintu Nabi Allah, ya Allah minta makan, nggak ada makanan. Subhanallah, Abu Hurairah berkata, waktu ketika kami di Sufah itu, yang paling sering membawakan kami makanan, siapa? Sayyidina Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Gitu. Walaupun Sayyidina Ja'far itu tak lama tinggal di Madinah waktu beliau pulang dari ziarah Habasyah, ya kan ya. Sebelum Nabi SAW menjadikan dia panglima perang di perperangan Mu'tah. Cuma ada beberapa bulan tuh. Sampai akhirnya kan beliau gugur mati syahid di perang Mu'tah itu. Di beberapa bulan itu, dialah orang yang paling, dia itu Masya Allah, orangnya orang murtah. Paling sering duduk sama ahlu sufah, dan paling sering membawakan makanan untuk ahlu sufah. Ini, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Memang beliau terkenal dengan kedermawanannya. Dermawan Ja'far itu. Itu akhirnya diwarisi oleh anak beliau, Abdullah bin Ja'far. Soal Nabi. Siapa Abdullah bin Ja'far ini? Abdullah bin Ja'far ini mantunya Sayyidah Fatimah. Beliau menikah dengan Zainab. Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far ini. Nah, punya keturunan banyak, antara punya Muhammad dan ilakhir. Hal Sayyidina Ja'far yang seringkali membantu ahli sufah itu luar biasa, ikhwan. Walaupun beliau berpisah lama dari Nabi SAW. Kan? Nabi SAW perintahkan dia untuk hijrah ke Habasyah. Dia menjadi ketuanya. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ketika beliau balik itu dalam keadaan kemenangan Islam di perang Khaybar. Menang kaum muslimin di perang Khaybar. Tibalah Sayyidina Ja'far. Maka baginda bersabda, La a'lamu bi ayyihima ana asyaddu faraha. Bi qudumi Ja'far am bi fathi Khaybar. Gak tahu aku lebih girang yang mana nih. Kita menang di perang Khaybar atau karena datangnya Ja'far nih. Ja'far hadha ajib. Baginda Nabi SAW bersabda, Ya Ja'far, ashbahta khalqi wa khuluqi. Wa anta khuliqta minat tin alladhi khuliqtu minhu. Wahai Ja'far, engkau orang yang paling mirip denganku. Wajah, rupa, dan juga akhlak. Memang kalau kita tengok, kata sahabatnya, yang paling mirip wajah rupa dengan Nabi SAW ini nih, Ja'far. Sepupu ya. Ja'far bin Abi Thalib. Bin Abdul Muttalib. Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Mirip. Dan juga bukan cuma zahir saja, khuluq. Akhlak juga yang paling mirip dengan Nabi SAW, Sayyidina Ja'far ini. Bukan cuma itu, baginda bersabda tadi, Wa anta, dan engkau tercipta dari tanah yang aku pun tercipta dari tanah itu. Tanah kita sama. Ada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Itu ajib ya kan, Sayyidina Ja'far. Waktu ada perang Mu'tah, karena Nabi SAW perintahkan Sayyidina Ja'far untuk memimpin juga. Jadi panglima nomor 2. Ya, setelah Zaid bin Harithah. Kalau terbunuh, wafat, gugur, ambillah Ja'far. Kalau gugur juga Ja'far, siapa lagi? Ambillah Abdullah bin Rawahah. Kalau dia gugur juga, tengoklah kalian siapa yang bakal menjadi. Akhirnya kaum muslimin menjadikan siapa? Sayyidina Khalid bin Walid. Menjadi panglima perang pertama. Gitu. Di muslimin dalam perperangan itu. Tatkala Sayyidina Ja'far gugur di medan perang, ikhwan, itu dikatakan pas beliau jatuh, dihitung berapa luka? 80 luka. Semua itu di depan badannya dan tak ada sama sekali yang di belakang. Berarti maju terus beliau. Semua 80 luka itu di depan semua. Yang baru kan ceritanya dipotong tangannya sebelah kanan itu. Akhirnya beliau ambil dengan sebelah kiri bendera. Soalnya bendera di tangannya. Kalau dalam perperangan dulu tuh orang yang membawa bendera itu menjadi inceran. Jatuhnya bendera berarti kalah. Gitu. Incer terus dengan tangan kirinya. Dipotong juga tangan kirinya. Beliau bawa dengan lengannya. Sampai akhirnya jatuh dan wafat. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Nah, akhirnya Allah Ta'ala gantikan tangannya itu dengan sayap. Yang dijulukan Ja'far At-Tayyar. Kan Habib Umar waktu menceritakan ini, engkau tengok. Itu kan ceritanya Nabi SAW lagi duduk sama sahabat di Madinah. Lalu Nabi nangis. Nabi SAW menceritakan keadaan perang Mu'tah sekarang live. Ceritanya live. Lalu Nabi SAW nangis dan berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa gerangan Rasulullah? Barusan Ja'far gugur di medan perang di sana. Dan ini Allah Ta'ala gantikan tangannya dengan sayap. Yang dia nak terbang kemana aja. Yatiru bihi mahaitsu sya'a. Dan barusan dia datang kepadaku dengan kelompok para malaikat. Kenapa? Nak memberikan salam kepadaku. Itu hadisnya itu ma'ruf. Kata Umar, kau tengok roh Sayyidina Ja'far.
Sebelum ke surga, ke atas, kemana-mana, ziarah Nabi dulu. Nah, ziarah Nabi dulu. Berikan salam kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW jawab, waalaikumsalam. Salam Nabi Muhammad. Apa yang dicerita Ja'far? Gara-gara ahlu sufah tadi. Ya, di Masjid Nabi SAW dulu ada ahlu sufah. Yang mereka itu tinggal di situ terus. Abu Hurairah di antaranya. La ilaha illallah. Jadi memang masjid itu, masjid Nabi itu. Ini pembahasannya panjang sebenarnya masjid ini. Kita lihat masjid itu fungsinya sebenarnya bukan cuma untuk sholat jamaah saja. Tidak, itu fungsinya besar. Masjid pusat pendidikan. Jadi semua halakoh Nabi SAW semuanya di masjid. Halakoh itu. Pusat pendidikan, yang halakoh di masjid ada. Bukan cuma itu, pusat permusyawaratan. Nah, musyawarat di masjid. Nah, ini luar biasa masjid itu. Fungsinya besar. Dan itu kan apa yang baginda buat pertama kali ketika baginda tiba ke Madinah. Setelah mempersatukan ukhuwah antara Ansor sama Muhajirin. Ya kan, ya. Kemudian apa? Membuat suatu markaz. Ini masjid ini ceritanya. Membuat masjid itu. Lepas itu apa? Baru setelah dipersatukan antara Ansor, Muhajirin. Kemudian ada wadah mereka untuk bersama duduk di situ masjid tadi. Baru nanti mengarah ke perihal ekonomi. Ya kan? Yang mana saat itu dipegang kekuasaan ekonomi oleh orang Yahudi. Yang senantiasa mereka membuat riba. Wajib bagi mereka untuk riba kepada non-Yahudi. Untuk sama-sama Yahudi mereka tak boleh riba. Tapi untuk non-Yahudi wajib diribakan. Itu sampai sekarang macam itu. Sampai sekarang macam itu orang-orang Yahudi. Dan akhirnya orang-orang Ansor itu, orang-orang kaum Ansor, orang-orang Madinah, mereka itu punya aset banyak. Tapi mereka tidak bisa untuk mengelola aset itu, mengembangkannya. Sedangkan orang-orang Muhajirin sebalik. Mereka pandai berniaga, pintar. Tapi ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka tak punya modal. Inilah inti hikmah, di antara hikmah daripada persaudaraan Ansor dan Muhajirin. Yang punya aset banyak, tapi tak pandai berniaga, disaudarakan dengan orang yang pandai berniaga, walaupun dia tak punya aset. Maka itu perniagaan tadi. Dan mereka bermusyawarah, merumuskan itu semua di masjid. Baru, agak sama lihat, ini kalau begini terus gak akan maju-maju ekonomi Islam. Maka apa? Ayo Ansor, kau tengok Muhajirin. Muhajirin kau tengok Ansor. Kau berkongsi lah dalam ekonomi. Mulailah buat pasar yang menyaingi pasarnya orang Yahudi. Dalam waktu tidak lama ya, cuma 2 tahun. Perlu waktu 2 tahun. Apa? Bangkrut pasarnya Yahudi itu. Dalam waktu 2 tahun, timbullah saudagar-saudagar dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Jadi, Masya Allah, jadi orang-orang kaya semua. Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, ya kan ya? Yang ketiga beliau hijrah ke Madinah, tak punya apa-apa. Ditawarkan macam-macam, enggak, aku tak perlu harta, tunjukkan aku di mana patah. Timbullah saudagar-saudagar Muhajirin dan Ansor, dan benar bisa mengalahkan sistem ekonominya ya Yahudi. Semua itu bermula dari apa? Dari masjid. Bayangkan, masjid luar biasa ya kawan. Soal Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa hakadzal masjid. Nah, jadi kita niat i'tikaf di masjid itu. Sering-sering datang ke masjid. Berniat i'tikaf di masjid itu. La ilaha illallah. Qad wa la tatakallam illa bi khair, dan jangan engkau berbicara kecuali bi khair, ucapan yang baik-baik. Jangan berbicara kecuali ucapan yang baik-baik. Nah, hormati kemuliaan masjid. Nak berbicara perihal yang tak baik di luar sana silakan. Tapi kalau masjid jaga. Hanya untuk ilmu, zikir, dan apa yang membantu itu. Karena Nabi SAW juga taktik dan strategi perang dibahas di masjid. Itu kebaikan di antaranya. Bahkan Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Umar ini luar biasa. Kadangkala ketika aku sholat, mulailah aku menyusun taktik perperangan. Cukup cuma 2 rakaat, tersusun semua taktik itu. Ini lain ini. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab. Hal ajib. La tatakallam illa bi khair. Jangan kita berbicara di masjid kecuali yang baik. Bahkan juga jangan kau kotori masjid itu. Makanya ada pahala ya kawan. Dalam beberapa riwayat kan kita mengambil
Satu kotoran dari masjid itu pahalanya Allah gantikan dengan bidadari di surga. Dan mengotori masjid itu haram hukumnya. Meludah. Dalam madhab kita, madhab Syafi'i, membawa najis ke masjid. Kalau engkau bawa najis itu dan kau yakin tidak mengotori masjid itu dengan najismu yang kau bawa, itu makruh hukumnya. Tapi kalau kau takut mengotori, jadi haram. Tapi di madhab Maliki, haram. Walaupun engkau yakin tak akan mengotori masjid dengan najis yang kau bawa itu, haram tetap, tak boleh. Oh, madhab Maliki agak keras dalam perihal ini. Ada masjid. La ilaha illallah. Dan juga, ini penting. Macam tadi pagi kita salat di beberapa masjid. Masya Allah, salat subuhnya, Masya Allah, jamaahnya banyak. Tapi yang kita tengok, orang tua semua. Mana nih anak-anak mudanya? Anak-anak muda, Masya Allah. Kok mereka jarang ke masjid? Yang kebanyakan ke masjid ini, orang tua, sepuh-sepuh. Anak muda sholat dia di rumah. Biasakanlah mereka ke masjid. Bahkan di beberapa tempat, masjid itu dijadikan ada tempat main budak kecil itu namanya? Playground. Ada tempat di masjid untuk budak-budak kecil. Sampai-sampai macam ini ya kawan. Siapa yang berkata ini? Sultan Abdul Hamid. Ada ajib. Sultan Abdul Hamid, sultan terakhir kerajaan Ottoman. Ada perkataan yang ajib. Beliau berkata seperti ini. Ketika beliau melihat ada budak-budak kecil yang bermain-main di masjid. Memang kalau dalam masjid itu kalau bisa kita jaga, jangan sampai ada budak kecil masuk dalam yang mengganggu orang-orang lagi sholat masjid. Itu ada hadisnya kan, jannibu sibyanakumul masajid. Tapi harus kita hubungkan hati mereka ke masjid dari semenjak dini. Berkata Sultan Abdul Hamid itu, jangan engkau usir anak-anakmu dari masjid. Walaupun apa yang mereka buat, jangan kau usir. Kenapa? Tatkala engkau usir mereka dari masjid, akan sulit atasmu untuk mengembalikan mereka kembali ke masjid di masa depan. Trauma. Pernah diusir dari masjid. Karena lagi ke masjid. Jangan usir. Biarkan mereka. Jangan kau usir. Kau usir mereka. Engkau nanti menangis-nangis untuk mereka bisa balik lagi. Mereka akan balik lagi karena engkau sendiri yang mengusir mereka. Itu sih cakap Sultan Abdul Hamid. Jadi nggak heran kalau beberapa masjid ada tempat bermain untuk anak-anaknya. Tapi jangan juga terlalu ini ya. Ada kita tengok di beberapa short yang di YouTube itu kan ya. Tempat masjid dijadikan tempat main bola dengan niat untuk mengundang anak-anak muda. Oke, tapi jangan tengah masjidnya kau main bola. Sampingnya lah oke. Kau buat lapangan, kau buat apa. Tapi masjid itu jaga juga kehormatan masjid. Jangan sampai karena demi kita menarik anak-anak muda, akhirnya kehormatan masjidnya hilang. Bunda. Padukan antara keduanya, ikhwan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Wa la tatakallam illa bi khair. Jangan kau berbicara kecuali dengan kebaikan. Baik. Untuk keluar masjid, nah setelahnya ini, doaul khuruj minal masjid. Doa keluar dari masjid. Beliau berkata, qaddimil yusra wa qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudih. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Ini doa. Pertama, ketika nak keluar dari masjid, pertama qaddimil yusra. Dahulukan kaki kiri, begitulah. Tatkala kita keluar dari tempat yang mulia ke tempat yang biasa, maka dahulukan kaki kiri. Keluar dari masjid, keluar dari rumah, sama juga, keluar dari kamar. Sebaliknya kalau keluar dari tempat yang ada kotornya atau banyak maksiatnya, keluar dari bilik mandi, kaki kanan. Kalau dari pasar, kaki kanan. Kalau masjid keluarnya kaki kiri ya, qaddimil yusra. Wa qul, dan katakanlah ini doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudi. Kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ini. Ya Allah, aku sungguh berlindung kepadamu daripada syaitan dan godaannya syaitan ar-rajim, syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Wa junudih, dan tentara-tentaranya syaitan itu. Ada ajib. Jadi seakan-akan. Dan memang ya ikhwan, ketika engkau masuk masjid, engkau terjaga dari godaan syaitan. Kalau engkau keluar, siap-siap. Engkau akan menghadapi godaan syaitan ini. Maka apa? Mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala dari mereka. Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, dari mereka yang akan menghadapinya. Maka ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudih. Kemudian, bismillah lagi. Lepas itu salawat lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi.
Baru doanya Allah maghfirli dunubi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, waftahli abwaaba fadlik, dan bukakanlah untukku abwaaba fadlik, pintu-pintu karuniamu. Pintu-pintu karuniamu. Di sini ikhwan ada malhaz jamil. Kalau kita bandingkan ya, pas masuk masjid apa tadi? Waftahli abwaaba rahmatik. Bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu nak masjid, nak masuk masjid. Nak keluarnya, waftahli abwaaba fadlik. Bukakan kepadaku, untukku pintu-pintu karuniamu. Kenapa? Ketika pas masuk masjid, itu minta dibukakan pintu rahmat. Ketika keluar masjid, minta dibukakan pintu karunia. Apa? Nah, di sini Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir berkata seperti ini. Beda antara keduanya itu, tatkala engkau masuk masjid, yang engkau harap adalah rahmat Allah dan karunia. Karena engkau nak fokus untuk ibadah. Kita berharap rahmat. Makanya, bukakan ya Allah pintu rahmatmu ya Allah. Karena aku sekarang nak masuk masjid. Itu yang aku harapkan. Ketika engkau nak keluar dari masjid, engkau akan berniaga. Engkau akan berdagang. Yang engkau harapkan adalah karunia-karunia Allah. Ya. Dan kemudahan urusan. Nah, itulah engkau minta dengan fadlik. Bukakan aku pintu-pintu karuniamu. Karena aku akan berniaga sekarang. Aku akan berusaha sekarang. Wahakata ikhwan. Nah, ini bedanya ikhwan. Dalam masjid jangan berniaga. Ma'ruf ini, ma'ruf. Dalam masjid makruh kalau kita berniaga. Bahkan kalau kita, ini dalam nas fikih kita begini. Kalau kita kehilangan sesuatu, mengumumkannya itu jangan dalam masjid. Di luar lah. Oke, silahkan. Oh, telah hilang benda ini nih. Barang siapa yang mendapatkannya melapor. Itu kalau boleh jangan dalam, di luar aja. Masih lah pakai mikrofon, tapi jangan di dalam, di luar aja. Tamam. Ini agak problem di zaman-zaman sekarang ini. Justru di tengah-tengah masjid. Telah hilang benda ini. Ataupun, oh, mobil yang nomor sekian belok dikit. Ini ada yang menghambat soalnya. Nah, jadi kebanyakan perihal dunia akhirnya diumumkan di masjid. Nah, lupa. Oh, jangan lupa ikut travel ini. Di mana lambangnya? Dalam masjid. Waduh. Jadi bingung gitu. Ini sebenarnya kalau boleh, jangan dalam masjid lah. Oke. Dalam tempat etikaf itu jangan, di luarnya tuh boleh di teras-terasnya silahkan, nak iklan umroh, nak iklan haji, nak iklan habat sauda, nak iklan madu, macam mas, silakan kau buat mall di situ. Tapi di luar, jangan di dalam. Dalam ini khusus untuk Allah lah. Jangan, masa iya? Jadi gini ceritanya, kita kadang capek dari dunia, di mana-mana lihat iklan dunia terus, di HP apalagi, di kamar kita ada iklan dunia. Pengenlah ada tempat kita tak nak tengok dunia itu. Di masjid. Tahu di masjid ada dunia juga. La ilaha illallah. Nah, kemana lagi kita akhirnya? Iya kan ya? Maka dalam ilmu fikih dikatakan seperti ini. Walaupun akan ada hadisnya memang kan. Nabi SAW bersabda, tatkala engkau melihat orang yang berniaga di dalam masjid. Teman. Maka katakanlah kepadanya, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak menguntungkan tijarahmu. Disumpahin. Juga sama. Barang si Ijan juga bila mana engkau melihat orang yang mengumandangkan kehilangannya di masjid. Maksudnya, aku hilang ini, siapa yang dapat benda ini, kayak hukuman kehilangan lah. Kau tengok itu, cakap, la raddallahu dhallatak. Semoga Allah tidak mengembalikan benda hilangmu itu. Disumpahin. Karena makruh ya di tengah-tengah masjid. Walaupun ada malhad jamil di sini. Ada malhad sebagian ulama kita, jangan. Nggak ada Islam menyuruh kita menyumpahin orang lain. Walaupun mereka salah. Tidak. Cara baca bukan cuma itu. Ketika orang berniaga dalam masjid, kita cakap la. Ini la bukan doa. Nahi, bukan nafi. La artinya bukan tidak. Jangan. Koma. Ada koma. La. Jangan kau buat di sini. Kemudian doakan kebaikan. Arbahallahu tijaratan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan tijarahmu ini berhasil. Jadi bukan disumpahin, justru didoain. Tapi la-nya itu ada koma. Jangan bukan tidak. Tapi jangan kau lakukan. Juga sama, ketika orang mengembangkan apa yang dia hilang, jangan kau sumpahin. Memang dia salah mengembangkannya di masjid. Tapi jangan disumpahin. Bilang, la, jangan kau buat ini. Ayo keluar sana. Kau umumkan yang benda hilang. Tapi apa? Raddallahu dhallatak. Semoga Allah Ta'ala kembalikan bendamu yang hilang itu. Begitu ikhwan caranya. Jadi aja ya. Kadang-kadang memang kan dulu kan nggak ada. Kalau bahasa Arabnya alamat tarjim.
tanda baca, koma, titik, tanda seru, tanda tanya, itu tak ada dulu. Nah ini yang penting kita pahami. Kalau di sini ada komanya di sini. La, tanda seru, koma. Jangan. Baru ntar, Allah pejatak, Radallahu dhallatak. Ada dulu di Hadramut ini. Di Tarim. Ada seorang habis sholat Jumat. Nah itu ceritanya setelah wafatnya imam seorang alamah yang besar di kota Hadramut yang bernama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Pengarang kitab apa? Salatul Mugharrabin ya. Salatnya para wali. Itu bagus, kitab luar biasa ikhwan. Kalau mau tengok cuman wali-wali Allah pas mereka salat, apa yang mereka hadirkan, itu baca kitab tipis kitabnya. Salatul Mugharrabin. Ada syarahnya kan ya? Saya kemarin syarahkan. Itu ada terjemahnya, bahasa Melayu ada. Pas wafatnya Imam Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, itu luar biasa ikhwan. Hadza rajul azimul hal. Nah, lepas itu seminggu kemudian hari Jumat, ada seorang di kota Tarim, selepas sholat Jumat, dia berdiri. Ya Raddallah, ya Allah, kembalikanlah bendaku yang hilang. Orang fahamnya, oh kesian ini orang nih, ada bendanya yang hilang. Ya kita doain insya Allah, semoga Allah Ta'ala kembalikan bendanya yang hilang. Jumat, tamam. Jumat kedua, seminggu. Setelah sholat Jumat, dia berdiri lagi. Sama juga, ya Raddallah, ya Allah, kembalikan bendaku yang hilang. Orang cakap, dia sama, berarti belum dapat benda yang hilang. Masih dicari benda yang hilang itu. Kita doain, semoga Allah Ta'ala dapatkan benda yang hilang. 2 minggu. Minggu ketiga, datang lagi. Orang tuh. Dan sama juga dia buat, ya Raddallah. Wah, memang kok kesian nih, sudah 3 minggu. Dicari-cari benda itu belum dapat. Pas di minggu keempat, pas dia nak mengumandangkan ya Raddallah, datang orang. Tenang aja. Benda yang hilang sekarang sudah sama aku sekarang. Oh, ajib. Jazakumullah khair. Tahu-tahunya apa? Tahu-tahu orang yang mengumandangkan ya Raddallah itu bukan orang biasa. Seorang soleh, wali. Artinya apa? Ketika wafatnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, seorang ulama ini, kita kehilangan. Siapa yang menggantikannya? Ya Allah, kembalikanlah benda yang hilang itu ya Allah. Martabat yang tinggi itu siapa yang? Minggu pertama, minggu kedua, nggak ada yang paham. Tahu-tahu ini ada seorang dari ulama juga yang beliau menjadi pewaris secara batinnya, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Datang, tenang aja, sudah ada sama aku amanat itu sekarang. Oh, ini cara komunikasinya mereka para awliya salihin. Ajib. Ya Raddallah. La ilaha illallah. Nah, itulah ikhwan. Maghfir li dzunubi waftah li abwaba fadlik. Nah, ini doa ketika keluar masjid. Ini sudah cukup sekian Ustaz ya, sudah waktu kayaknya. Nah, sebenarnya masih panjang lagi nih. Doa makan. Wah, ada luar biasa doa makan, doa minum, dan tata cara makan, tata cara minum. Intinya ikhwan, kalau seandainya kita belajar adab-adab ini, yang penting diamalkan. Oh, yang penting jangan cuma khatam kitab aja. Walaupun baca sedikit, yang penting diamalkan itu. Fa'amal walau bil ushri kazakati takhruj bin nuril ilmi min dhulmati. Cahaya ilmu itu adanya pada pengamalan. Ini sama. Persis macam seperti ini ikhwan. Adab dukhulul khala, adab ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, adab ketika makan. Berkata Imam Bibi, berkata makciknya Habib Abdullah bin Sulaiman Tahir yang mengajarkan perihal ini kepada beliau. Kan Habib Abdullah bin Sulaiman Tahir pengarang kitab Sulaiman Taufik, tercetak. Siapa yang mencetak beliau? Bibinya, bukan abahnya, bibinya, makciknya. Kata ya Abdullah, ketika engkau mengamalkan adab masuk bilik mandi, kamar mandi itu, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, itu dengan itu engkau bisa mendapatkan cahayanya ilmu. Itulah pintu cahaya ilmu. Di mana? Di kamar mandi ada. Sama juga. Pas masuk masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, baca doa. Ini cahaya-cahaya ilmu itu di sini adanya, bukan di buku-buku. Di buku betul engkau ambil teori-teori, tapi mau cahaya yang benar, praktekkan. Walaupun itu hanya sekedar adab. Nggak ada kalimat sekedar. Itu semua agung semua. Ya, agung semua itu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu semua di situ adalah cahaya-cahaya ilmu terdapat di situ ya kawan. Pas mau tidur, bangun tidur, amalkan doa-doa itu semua dan ada adabnya. Dengan itulah kita bisa mendapatkan cahaya ilmu. Takhruj bin nuril ilmi min dhulumati. Wallahu alam bissawab. Biasanya cuman Ustaz, ada soal-soal kah? Nah, fadhil. Ustaz. Bersoal
ataupun ada kertas kecil untuk diberikan kepada Sayyidina Habib. Ada adab untuk ke mall, antara adab untuk ke mall, ke pasar, ke kedai dengan kaki kiri. Kalau sekiranya adab untuk ke Shopee yang di Oh, kiri. oke Jamil. Oke, ada Jamil Ustaz. Ajib ini. Perihal yang dikiaskan Ustaz ya. Sebenarnya kayak perihal mall tadi, kita masuk dengan kaki kiri kan ya, karena di sini banyak ghaflahnya. Ada sebagian ulama bilang tergantung engkau apa yang engkau hadirkan. Enggak, ini adalah engkau punya kedai ya. Ini kedaiku. Di sini aku mencari rezeki, mencari yang halal. Ini ibadah. Bisa jadi engkau masuk kedai itu semestinya dengan kaki kanan. Bisa jadi. Karena ini adalah tempat ibadahku. Wah, kata. Jadi tergantung apa yang kita hadirkan. Tergantung masyhad. Cara pandang kita ke tempat itu. Ini tempat ghaflah nih, masuk kaki kiri. Enggak, ini tempat ibadah, masuk kaki kanan. Dan itu bisa terjadi semua ikhwan. Oke, ala kulli hal. Jadi memang walaupun yang dinoskan oleh fuqahanya, oleh fikih kita, itu kaki kiri kita masuk ke pasar-pasar itu. Memang kebanyakan tempat ghaflah. Abghadul bilad ilallahi aswaquha. Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Nah, kalau untuk perihal, nah ini juga sama. Waktu kita di pasar ada zikir, ada zikir. Jangan lupa baca zikirnya apa. Hadza azim hadza. Pahalanya besar. Ada di sini ntar dibahas. Zikir su. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd biyadihil khair. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu ikhwan. Zikirnya zikir pasar itu. Walaupun ulama berkata zikir ini tak ada keutamaannya kecuali kalau engkau angkat suara. Dapat fadilahnya. Ada yang cakap macam itu ya, tapi ada yang bilang enggak, pakai sendiri juga apa-apa. Dapat keutamaan zikir pasar itu. Untuk mengkiaskannya ke HP, itu apakah ketika kita gunakan dengan tangan kanan atau tangan kiri ini menggambarkan suatu kemuliaan atau kehinaan? Tidak. Jadi kan kalau kita masuk dengan kaki kiri itu menggambarkan tempat ini tempat yang tak layak, najis kah atau banyak maksiatnya kah, makanya pakai kaki kiri. Anda nggak tahu kalau kita gunakan HP pakai tangan kiri contohnya, oh berarti engkau lagi mengakses yang tak layak nih. Banyak ghaflahnya ini, ghaflah semua berarti. Berarti tangan kiri terus kita pakai. Kalau tangan kanan kayaknya agak ini Ustaz, agak berbeda antara kasus kedua itu. Tangan kanan, tangan kiri. Bahkan kalau perihal tangan kita dianjurkan antara datang dalam perihal makan. Pembahasannya pembahasan makan. Semua kalau boleh, kecuali kalau emang terbiasa dari kecil dengan tangan kiri. Kalau boleh semua yang engkau lakukan dengan tangan kanan. Apapun itu ya. Semuanya menulis makan segala macam. Semuanya baik insya Allah. Gak ada yang butuh lah insya Allah. Kecuali kalau dia terbiasa dari kecil dengan tangan kiri. Untuk dikiaskan kayaknya agak jauh. Nah, jadi tutup dengan tangan kanan ya. Kalau ya kecuali kalau dia terbiasa dengan tangan kiri ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kidal. Sama kidal ya. Sama kidal. Nah, kalau kidal ya nggak apa-apa masih. Kalau yang lainnya kalau bisa tangan kanan semuanya. Megang pedang tangan kanan. Ada beberapa sahabat bisa dua tangan kan. Semalam kita bahas itu ya. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As dengan dua tangan. Wah, kata. Ini aja, tapi di sini Al-Fakir teringat dengan beberapa masalah yang kayak antum bilang tadi. Yang sebenarnya banyak masalah kontemporer yang kaitan dengan HP ini, kawan. Buka Quran dari HP. Gimana sekarang? Kan nyala sekarang. Baru yang sentuh. Anak lagi junub. Contohnya. Bukan junub aja, anak nggak punya wudu. Bolehkah anak sentuh? Ini layar nih. Yang sekarang lagi menyala Al-Qurannya. Kalau lagi nyala nggak, lagi nggak menyala Al-Qurannya nggak, no problem, masih muskilah. Tapi sekarang lagi nyala nih. Halaman Qurannya lagi nyala. Itu ada khilaf kan antara ulama. Mutakhirin. Ada yang bilang boleh, ada yang tak boleh. Yang bilang boleh berkata, enggak ini hanya cerminan. Seperti kalau ada kaca.
kau letakkan Quran yang terbuka di hadapan kaca itu. Kemudian tercerminlah di kaca itu yang ada di Al-Quran. Boleh nggak ente pegang? Kacanya, bukan Qurannya. Sepakat boleh itu, masih muskilah. Sama juga berarti HP. Hanya cerminan saja. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi yang berpendapat, enggak, lain. Jangan dikiaskan sama kaca. Kaca pantulan. Kalau ini di sini. Walaupun fisiknya tak ada. Tak ada beda antara fisik tulisan tangan sama yang termuncul. Munculnya di sini. Bukan tercerminkan di benda yang berbeda. Jadi ada yang bilang, kalau lagi nyala HP-nya jangan kau sentuh tanpa wudhu. Tapi kalau lagi nggak nyala, boleh. Masuk kamar mandi, pegang HP tanpa wudhu. Ya kalau orang hafal Quran gimana? Orang hafal Quran, boleh masuk kamar mandi? Boleh, masih lah. Nah begitu. Itu satu. Permasalahan kedua, perbedaan antara live sama record dalam siaran. Itu beda jauh perbedaannya. Contoh, menjawab azan. Menjawab azan tuh, oke. Tapi kalau azannya rekaman gimana? Satu. Juga sujud tilawah. Sujud tilawah. Kita mendengar di rumah kita, ada orang lagi baca Quran di masjid, pakai mikrofon. Dia baca ayat tilawah. Kalla la tuti'ahu wasjud disunahkan kita sujud tilawah kan ya? Ini yang baca live di masjid sana. Sunnah kau sujud tilawah. Walaupun engkau di rumah. Tenang. Kalau engkau dengar bacaan yang live di YouTube, dia baca sujud tilawah, sunnah engkau sujud. Walaupun jauh tepatnya. Tapi kalau itu cuma rekaman, dibaca ini ayat sekian tahun lalu, atau kemarin dibaca, engkau tayangkan di YouTube, rekaman kemarin. Dia baca ayat sujud tilawah. Sujud nggak kita? Enggak. Sama perihal azan tadi. Azan yang live, kita jawab. Azan yang rekaman, tak sunnah dijawab. Boleh, tapi tak sunnah. Bahkan tak wajib. Tak wajib, tak sunnah. Itu bedanya. Dalam ilmu fikih ini ya, dalam ilmu hadis juga beda. Contohnya, kalau kita mengambil hadis, sanad hadis nih, dari live streaming, ada di live streaming sekarang sanad Bukhari. Kita nak ambil Sahih Bukhari nih. Boleh nggak kita dapat sanad dengan mengikuti live streaming itu? Tergantung. Ente yang mengikuti apa? Karena ikuti live. Live, platformnya apa? Terserah lah, Zoom atau YouTube, apanya live. Itu derajatnya nomor 2, ikhwan. Sama, benar-benar sama namanya. Sah engkau cakap sami'tu. Tenang. Persis kayak mikrofon tadi. Jadi nggak harus tatap muka. Yang pertama kan haddatsani sami'tu atau haddatsani. Derajat yang tinggi-tinggi kan. Dalam perihal tahammul hadis itu ada derajatnya. Pertama, engkau mendengar dari guru bacaan hadis itu. Oke, kedua, kebalik, engkau yang baca, guru yang dengar. Ketiga, engkau mendengar bacaan temanmu ketika ia membaca ke guru. Itu semua ada derajat-derajatnya itu. Ada derajatnya ijazah, dengan ijazah umum sahaja. Ada derajatnya munawalah. Gurumu memberikanmu kitab. Kita nggak baca kitab ini, tapi guruku memberikanku kitab, sah untukmu untuk meriwayatkan apa yang ada di kitab ini. Dengan namanya munawalah. Metode tahammul. Ada namanya wijadah. Apa wijadah? Ini. Guru kita tak berikan kitab ini kepada kita. Pas beliau wafat, kita dapatkan di maktabahnya. Ada kitab hadis. Aku tahu, yakin ini tulisan guruku. Sah bagimu untuk meriwayatkan ini kepada gurumu. Tapi dalam derajat namanya wijadah itu derajat yang paling bawah, wijadah itu. Ada yang bilang ijazah ammah. Sama perihal kayak di YouTube. Kalau kita melihat live streaming perihal hadis. Live. Oh, nomor 2 langsung. Sama. Tapi kalau engkau melihatnya setelah live streaming, walaupun 10 menit yang lalu, setelah habis live streamingnya, atau 10 tahun yang lalu, sama aja. Karena nggak live. Itu turun derajat paling rendah, wijadah. Sah engkau meriwayatkan, tapi dengan wijadah. Jadi memang ada konsep-konsep dalam kemajuan device sekarang, disesuaikan dengan apa yang ada dalam ilmu. Dalam ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya, Ustaz. Baik. Yang tidak suci masuk masjid. Ya. Hukum untuk wanita yang tidak suci masuk dalam masjid. Ya. Siap. Untuk wanita yang lagi Dalam keadaan uzur, tidak suci masuk dalam masjid, di mazhab Syafi'iyah kita, hukumnya kalau murur dan lubus
bagi mereka itu sama. Ya begini ikhwan. Sebenarnya begini. Orang yang junub, laki-laki atau perempuan. Junub, laki-laki atau perempuan. Yang diharamkan atas mereka adalah lubus. Nah, ini bedakan kita kan, lubus sama murur. Tadi kalau murur tadi apa? Masuk pintu A, keluar pintu B, tanpa ada berhenti di antara keduanya. Itu numpang lewat kalau bahasa kita. Murur. Yang satu, lubus. Lubus itu menetap. Walaupun cuma sekejap. Diam. Diri duduk. Diam. Walaupun cuma sedetik. Diamnya itu. Dalam kategori lubus. Mau sedetik, mau semenit, mau sejam, 10 jam, namanya lubus. Bagi yang junub, laki atau perempuan, lubus itu haram. Menetap itu haram. Walau dia yakin tidak akan mengotori masjid. Bukan karena kotorannya, karena junubmu itu emang. Yang tak boleh engkau masuk ke masjid. Nah. Paham ya kawan ya? Laki-laki yang junub nggak boleh dia menetap di masjid. Kalau cuma numpang lewat, boleh. Nah, perempuan yang junub juga menetap di masjid tak boleh. Numpang lewat boleh. Ini junub biasa. Untuk perihal yang berhalangan, wanita yang dalam keadaan haid atau berhalangan, murur pun dilihat. Kau nak murur? Kalau junub kan boleh murur nih. Karena dia nggak ada perihal najis-najisan. Tapi karena perempuan ini, wanita ini, dalam keadaan uzur, membawa najis, jadi lihat apakah takut untuk mengotori masjid atau tidak. Kalau dia yakin tidak akan mengotori masjid, tidak akan. Oh begitu berarti sama macam tadi. Jangan engkau lubus, kalau murur aja boleh. Tapi kalau ditakutkan mengotori masjid dengan najisnya, maka murur pun jadi tak boleh. Lewat pun tak boleh jadinya. Takut mengotori masjid. Jadi kalau kita bahas kalau madhab Malikiyah, semua itu tak boleh. Walaupun aman untuk mengotori masjid. Tak boleh. Gitu ya kawan. Makanya berhati-hati. Nah ini kawan, perihal yang seperti ini hanya berlaku di masjid ya. Kalau di musola ataupun langgar namanya kan? Oh sama. Udah, musola. Abek surau. Oh bukan langgar di sini bahasanya Ustaz ya. Di Melayu langgar. Ya musola, surau. Bukan masjid, tapi tempat sholat juga, tempat ibadah, tapi bukan masjid. Itu surau. Itu hukumnya berbeda. Surau, zawiyah, madrasah, majelis ta'lim. Pokoknya yang tidak diwakafkan masjid. Walaupun itu untuk ibadah, untuk belajar. Itu hukumnya tak bisa. Lain, beda jauh. Kalau seperti surau tadi, boleh perempuan dalam keadaan uzur menetap di situ. Belajar di situ. Masih muskilah. Orang junub juga boleh di situ. Dan tak bisa i'tikaf di situ. Tidak ada juga tahiyatul masjid di situ. Tahiyatul masjid, i'tikaf itu khusus untuk masjid saja. Walau ada pendapat yang bilang boleh i'tikaf di selain masjid, jadi berpahala. Di surau tadi, di Ribat, ada yang cakap boleh. Tapi muhtamanya tidak, khusus untuk masjid. Pertanyaan, bedanya apa? Sekarang ada bangunan. Aku tak tahu, ini surau atau masjid. Bedanya apa? Ya, tanya yang mewakafkan ini siapa. Pakcik, kau mewakafkan ini apa? Nak surau, nak masjid? Tergantung dia. Dia wakafkan surau jadi surau. Dia wakafkan masjid jadi masjid. Beda hukumnya kan, ya kawan. Yang sering terjadi, ini sering di Indonesia. Nggak tahu kalau di sini gimana. Sering terjadi, orang itu mewakafkan itu surau. Teman. Sekian puluh tahun kemudian, banyaklah masyarakat di daerah situ. Diluaskanlah surau itu. Dirubah menjadi masjid. Soalnya nih. Boleh nggak itu ya kawan? Ya kalau di sini jarang ya. Ada ya kasus cuma itu. Kalau di sini banyak ya kawan. Dulunya masjid, dulunya surau, dulunya musola kecil itu, musola kecil. Tapi karena banyak pendatang, orang akhirnya mereka luaskan surau itu dan mereka rubah menjadi masjid. Bolehkah itu? Apakah benar berubah jadi masjid atau tidak? Ini permasalahan panjang. Dalam fikih Syafi'i gitu ya, membahas perihal ini dalam wakaf. Yang mu'tamadnya boleh itu ya kawan. Tergantung wewenang yang mewakafkan atau nazir daripada wakaf itu, membolehkan. Bahkan dikatakan seperti ini, bila mana seorang yang mewakafkan musola, dalam ada ibaratnya di Ibn Qasim ala Syarwani atau Ibn Qasim ala Tuhfah. Bila mana seorang mewakafkan musola, kemudian dia memerintahkan orang-orang yang masuk musolanya untuk i'tikaf, berarti sama dengan otomatis ini berubah jadi masjid. Jadi memang ada konsep perubahan itu ada. Hanya saja mereka khilaf, ini perubahan iqrar atau insya. Iqrar yang lama ataupun insya yang baru itu beda pendapat. Tapi untuk perubahan emang ada caranya.
Wah, kata. Yang disalahgunakan biasanya ketika ini menjadi masjid harus ada Jumat. Tidak, ikhwan, bedakan antara masjid biasa sama masjid jami'. Tidak semua masjid harus Jumatan, tidak. Banyak kok orang-orang yang di rumahnya mereka mewakafkan masjid. Nggak harus ada Jumatan agar bisa dapat pahala i'tikaf saja. Bahkan kalau untuk itu ada namanya dalam istilah fikih kita masjid mahmul. Masjid yang dibawa-bawa. Apa itu? Jadi sejadah. Kita boleh mewakafkan, tapi sejadah engkau harus letakkan di tempat itu tanahmu atau tempat tanah umum di jalanan atau tanahmu itu. Oke, satu sejadah engkau bentangkan. Lepas itu engkau tancap dengan palu kah dengan arus soalnya sabit bukan mutanakil. Kau wakafkan, waqaftu hadza masjidan. Aku wakafkan ini benda jadi masjid. Otomatis jadi masjid kan. Besok engkau buka lagi paku-paku itu. Nah, otomatis ini sejadah masjid. Kalau kita nak duduk di mana gitu biar dapat pahala i'tikaf, bentang sejadah itu, duduk di atasnya, niatlah i'tikaf. Seakan-akan kau tinggal di masjid. Terus, kan tadi Imam Muhammad Al-Haddad begitu ya kawan. Kemana-mana bawa sejadahnya. Apalagi pas beliau sakit di akhir hayatnya. Duduk di rumah sakit. Enggak, beliau duduk di sejadahnya yang beliau wakafkan itu. Dan artinya i'tikaf terus berhari-hari itu. Pahala terus jadinya. Gitu. Oh, jadi itulah jawabannya. Dan secara ringkasnya tadi saja. Kalau untuk apa namanya, cuma numpang lewat, boleh dengan syarat aman untuk mengotori masjid. Kalau tinggal enggak boleh, walaupun aman. Nah, fadhal. Bagaimana seseorang yang bekerja di masjid untuk terus menikmati nikmat untuk selalu berada di masjid dan tidak merasakan perkara itu seperti perkara biasa. Nah, betul. Ada ajib. Masya Allah. Kadang-kadang afatun ni'mah al-ilf. Wah, itu bahaya itu ya kawan. Penyakit artinya. Daripada suatu nikmat yang didapatkan oleh seorang adalah apa? Rasa keterbiasaan. Jika orang sudah menganggap ini sudah biasa, akan hilang dari pikirannya ini suatu nikmat. Dia kira ini suatu yang biasa, normal. Padahal enggak, itu luar biasa padahal. Afatun ni'mah al-ilf. Itu problem, kawan. Sama, bukan dalam kasus masjid saja. Kedekatan kita dengan kaum solehin. Ada orang soleh baik datang, kita dekat sama dia, Allah. Oke, bagus. Coba kau setiap hari sama dia. Setiap hari pagi siang malam. Jadi biasa-biasa jadi teman. Wah, akrab ngakak bareng-bareng. Problem itu ya, kawan. Al-ilf hadza musykilah. Sampai-sampai sebagian sahabat Ibn Abbas, beliau tak nak tinggal di Mekah. Kenapa? Biar aku senantiasa pas masuk Mekah, aku dengan perasaan mengagungkan Mekah itu. Akhirnya beliau tinggal di mana? Tinggal di Taif. Sampai segitu kadang-kadang. Nah, untuk tinggal di tempat-tempat yang sangat mulia, tinggal semua di situ. Ngeri ntar akan menjadi kebiasaan. Ya, kawan. Nah, seperti yang dalam kasus, dalam cerita ini kan pertanyaan. Orang kerja di masjid, itu suatu karunia besar. Oh, luar biasa itu nikmat besar. Kalau orang ada kerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan macam-macam lah proyeknya. Engkau tinggal di perusahaannya Allah Ta'ala, di rumahnya Allah engkau. Wah, luar biasa itu, kerjaan hebat itu ya kawan. Khidmat di masjid, khidmat yang luar biasa. Bahagia. Dapat dunia akhirat insya Allah. Tapi yang problemnya tadi, akhirnya biasa. Yang semestinya engkau masuk masjid dengan pandangan istimewa akan menjadi biasa. Untuk perihal yang seperti ini, baik pun dalam cerita masjid atau kedekatan dengan kaum solehin, obatnya cuma satu. Apa? Sering-sering duduk menyendiri, merenungi ini nikmat yang besar. Itu cuma satu. Begitu caranya. Kalau enggak, engkau akan terbawa situasi dan kondisi, ngilanglah mindset itu. Harus. Paling tidak berapa hari sekali, sehari sekali lah duduk sendiri. Jangan lupa ini nikmat yang besar. Lihat orang di luar sana bagaimana yang kerja sini. Kalau Allah Ta'ala pilih untuk kerja di rumahnya. Terus diingatkan terus. Dengan menyendiri. Kalau juga boleh dengan teman-teman saling mengingatkan. Bersama bagus. Tapi harus ada momen dengan kita sendiri mengingatkan ini adalah nikmat. Bukan sesuatu yang biasa. Ini yang luar biasa. Cuma satu itu obatnya. Ya. Tanpa itu akan menjadi biasa akhirnya. Ketika menjadi biasa. Pahalanya juga biasa. Bukan pahala yang luar biasa. Ya. Nah. Biasanya sampai jam berapa Ustaz? Jam 4. Oh, Mas, ya. Lewat 2 menit. Jazakumullah khairan. Minta maaf kalau ada salah-salah kata.
ada perihal yang belum dipahamin, mohon dimaafkan ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Jazakumullah khairan. Mewakili Majlis Musalah Tradisi Al-Angkor kepada Channel Amin yang dapat bersama pada minggu ataupun hari ini, dan kepada semua yang khidmat, yang sentiza, ikhwat, akhwat semua atas kehadiran pada hari ini. Dan sekiranya Allah Ta'ala memudahkan kita akan sambung pengajian hari ini pada akhir minggu depan, akhir bulan depan insyaAllah, dengan mungkin channel Habib dan Tuan Silapana. Kita tunggu pada bulan yang akan datang insyaAllah. Moga-moga kita mendapat ilmu yang bermanfaat, yang dapat ikhlas, yang dapat berbakti insyaAllah. Jazakumullah khairan. InsyaAllah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبد وصحبي عداد الطش الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي